Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Nah, tentunya bersama Pak Indro. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pada subtema 4. Tema 1 yaitu tentang aku istimewa. Wah, mengapa kok aku istimewa? Mengapa kita istimewa? Nah, ini akan kita bahas di pelajaran hari ini. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita terlebih dahulu berdoa agar senantiasa kita dalam belajar diberi semangat, diberi kepandaian dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Pak Guru pimpin. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala menunduk. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari langsung saja kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang aku istimewa. Tadi sudah Pak Guru jelaskan mengapa, pertanyaannya mengapa kita istimewa. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, anak-anak, setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan. Setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan, kemampuan yang lebih atau sesuatu yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Nah, inilah mengapa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling baik, karena kita adalah makhluk Allah yang istimewa. Nah, sekarang anak-anak perlu diketahui bahwa kita ini sekarang, ya, saat ini dan mungkin seterusnya, kita ini hidup di negara Indonesia, negara yang kita cintai ini. Ya, kita harus cinta tanah air. Karena apa? Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, Allah memberikan banyak karunia, keistimewaan terhadap bangsa Indonesia ini, anak-anak. Mengapa? Karena kita hidup di Indonesia, ya, orang Indonesia itu mempunyai banyak ragam. Apa saja? Suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, ya, kemudian Madura, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada ragam bahasa, banyak juga. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, masih banyak juga bahasa yang lain. Kemudian ada juga adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Di Jawa kebiasaannya berbeda dengan yang di Sunda. Yang di Sunda berbeda yang di Irian, di Papua, di Manado, di Sulawesi, dan seterusnya. Nah, kemudian juga banyak ragam pakaian adat. Nah, orang Jawa pakaian adatnya berbeda dengan pakaian adat orang Manado. Orang Manado berbeda lain juga dengan dari Sunda, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun juga sudah berbeda. Nah, ini banyak sekali ragamnya. Nah, ini karunia, kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap, ya, bangsa Indonesia. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai ini. Nah, dari sekian banyak suku, ya, kemudian daerah, pulau. Nah, ini manusianya, orang-orangnya pun juga berbeda. Dari warna kulit saja sudah berbeda, ya. Antara kulitnya Pak Guru dengan anak-anak berbeda. Ada yang warna kuning langsat, ada yang warnanya hitam, ada yang coklat, ya kan? Ya, ada yang putih.
Nah, tetapi semua itu adalah karunia Tuhan yang mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Itu dari warna kulit saja, ya. Kemudian dari mata, ada yang warnanya matanya hitam, ada yang warnanya coklat, gitu. Kalau orang di luar negeri ada yang warnanya biru bahkan. Nah, kemudian juga dari bentuk rambut anak-anak, ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal mengombak, ataupun juga ada yang keriting. Nah, ini juga karunia Allah. Nah, ini semua mempunyai keistimewaan. Kemudian juga masing-masing orang ini juga mempunyai keahlian, punya keterampilan yang berbeda-beda, keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahlinya main bola, ada yang ahli main badminton, ada yang tenis, ada yang pingpong, ada yang renang, gitu. Kemudian masih banyak lagi, ada yang pandai melukis, pandai menggambar, pandai membuat patung, pandai membuat bentuk rumah, dan sebagainya. Oleh Allah setiap manusia diberi keistimewaan, diberi keterampilan, diberi kepandaian masing-masing. Dan juga setiap manusia, ya, ini punya cita-cita yang berbeda-beda pula. Dulu waktu kecil Pak Indro cita-citanya menjadi guru. Nah, alhamdulillah sekarang jadi guru. Mungkin anak-anak sekian banyaknya 4 kelas dari Khotijah, Aminah, Hajar, dan Sarah, ini juga berbeda-beda pula cita-citanya. Dan kepandaiannya juga berbeda-beda. Ada yang pandai nyanyi, ada yang pandai menari, ada yang pandai main bola tadi, ada yang pandai main musik, ada yang punya kepandaian menghafal Al-Quran. Nah, kemudian dari cita-cita tadi punya cita-cita yang berbeda pula. Ada yang ingin jadi dokter. Ayo, siapa yang ingin jadi dokter anak-anak? Iya, Pak Guru doakan semoga yang jadi dokter bisa jadi dokter. Ada yang besok ingin jadi pilot penerbang. Iya, semoga tercapai cita-citanya. Ada yang cita-citanya sebagai guru seperti Pak Indro. Iya, mulia sekali. Semoga semoga cita-citanya tercapai. Kemudian ada yang pengen jadi presiden. Wah, ini hebat sekali. Semoga Allah meridhoi dari kalian ini besok jadi pemimpin, jadi presiden bahkan, ya toh? Ataupun juga punya cita-cita yang lain. Yang pasti cita-cita itu adalah mulia. Nah, inilah anak-anak mengapa kita ini istimewa, karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi banyak kelebihan. Ya, nih, seperti Pak Indro ini kecil, ya, badan kecil. Apakah terus Pak Indro malu, minder? Tidak. Pak Indro bersyukur, Pak Indro berterima kasih pada Allah karena sudah diberi tubuh yang kecil, ya kan? Nah, karena dengan tubuh yang kecil ini, Pak Indro larinya bisa kencang, ya, ini bisa gesit. Nah, ini kelebihannya larinya kencang. Nah, ada pula yang orang diberi badan yang besar. Wah, ini juga istimewa. Tidak perlu malu punya badan besar, tidak perlu minder, bahkan tidak percaya diri karena tubuhnya besar. Ini Allah memberikan keistimewaan, kelebihan. Karena apa? Loh, dengan tubuh yang besar, wah, pasti punya tenaga yang besar. Akhirnya apa? Ada yang anak Indonesia badannya kekar, tubuhnya besar, nah bisa apa? Jadi atlet angkat besi, ya, dan sebagainya.
Kemarin yang ada Olimpiade di Jepang ini, Indonesia juga menjadi juara, diangkat ke sini. Nah, dan seterusnya masih banyak yang lainnya. Jadi apapun yang Allah berikan pada kita, entah itu rambut yang keriting, ikal atau lurus, kita syukuri. Punya kelebihan masing-masing, ya, punya keindahan masing-masing, punya mata hitam, coklat ataupun ya yang lain, kita syukuri, tidak perlu kita malu atau minder, ya, dan seterusnya. Nah, inilah anak-anak, ya, kelebihan kita ini, bahwa mengapa Indonesia istimewa, karena Indonesia ini yang terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari suku-suku yang punya ragam bahasa macam-macam, punya ragam adat istiadat yang berbeda satu yang lainnya, ya, bahasa yang berbeda. Tetapi bagaimana Indonesia ini adalah negara satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, yang mana orangnya rukun, tentram, aman, dan damai. Nah, inilah keistimewaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian pula orang-orangnya ramah, tamah, ya, santun, ya, ini keistimewaan kita. Maka kita adalah orang istimewa. Aku istimewa. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Guru tentang mengapa kita ini istimewa. Mengapa aku istimewa? Sekali lagi, karena kita mempunyai kelebihan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing yang Allah berikan kepada setiap manusia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.